Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroso, guru di SMK Negeri 1 Cepu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sekaligus refleksi nantinya. Kita telah mengetahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah sistem among, yang di dalamnya ada 9 ing ngarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Kemudian pemikiran kodrat alam dan kodrat zaman, pemikiran trikon, pemikiran tri pusat pendidikan, pemikiran berhamba pada anak, pemikiran tentang budi pekerti, dan yang terakhir adalah pemikiran bermain adalah kodrat anak. Baik, kita jelaskan satu persatu terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Yang pertama adalah sistem among. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu seorang guru haruslah menjadi seorang pamong yang bisa mendidik anak didiknya dengan welas asih, dengan tulus ikhlas, mengantarkan anak-anak itu menuju tujuan pembelajaran. Jadi betul-betul menuntun anak-anak itu agar mereka bisa tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jangan sampai Bapak Ibu guru itu menjadi guru yang hanya menekankan metode perintah, metode memaksa, memberikan hukuman seperti cara-cara pembelajaran yang dilakukan di zaman kolonial Belanda. Kita tahu sistem among itu ada ing ngarsa sung tulada. Ketika kita ada di depan, kita harus memberi contoh, memberi teladan-teladan yang baik kepada anak didik kita. Ing madya mangunkarsa. Jadi kalau kita ada di tengah itu harus bisa memberikan semangat, ya, memberikan semangat. Kemudian ketika kita di belakang tuturi handayani itu, kalau kita di belakang harus mendorong mereka untuk bisa maju. Kemudian ada pemikiran kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu kalau kita menjadi pendidik itu harus tahu alam anak itu apa, kondisi anak itu posisi di mana. Ya, jadi alam sekitar sosial budaya itu sangat berpengaruh kepada anak didik kita, maka kita perlu mengetahui kodrat atau alam sekitar anak itu. Juga demikian ketika kita memberikan keterampilan atau pengajaran itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai anak yang sekarang ada di abad ke-21 yang semuanya serba digital ini, kita masih berkutat di abad ke-20. Jadi itu tidak relevan lagi. Maka seorang pendidik harus bisa menggunakan pemikiran kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang pemikiran yang ketiga adalah trikon. Jadi kontinu, konvergen, konsentris. Jadi seorang pendidik itu harus terus-menerus membimbing anak didiknya mulai dari perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Kemudian konvergen itu kita sebagai pendidik itu harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan itu sebagai bagian dari alam universal. Yang konsentris, seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan keberadaan karakter dan budaya yang kita miliki sebagai pusat asas yang diyakini mampu menghadapi perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Yang keempat, pemikiran yang keempat adalah tri pusat pendidikan, yakni terdiri atas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah pondasi pendidikan anak yang utama, sehingga keluarga ini sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak didik kita. Kemudian sekolah itu berhak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan sehingga mereka bisa berinteraksi sosial, kerjasama dengan kelompok, ya. Kemudian Bapak Ibu guru atau staf itu hanya bertindak sebagai pemandu dan pengajar yang membantu mengembangkan potensi anak didik kita sesuai dengan nilai sosial, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada pemikiran berhamba kepada anak. Jadi pendidik itu harus betul-betul fokus pada kepentingan kebutuhan anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang
membutuhkan belajar tentang seni, tapi kita tidak memberikan pembelajaran tentang seni. Dan kita juga harus tahu minat anak itu tentang apa, kemampuan anak itu secara individu apa. Sehingga itu penting kita mengetahui kondisi keadaan anak itu. Kemudian terkait dengan pemikiran budi pekerti, bahwa Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan sekali dengan pentingnya untuk pendidikan karakter sejak dini. Karena budi pekerti itu menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan karakter individu secara menyeluruh, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan memiliki budi pekerti yang baik, seseorang akan mampu menjalani hidup dengan harmonis dan bermakna. Kemudian pemikiran yang terakhir adalah bermain adalah kodrat alam. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, permainan anak itu adalah pendidikan. Jadi belajar itu bermain, bermain itu adalah belajar. Sehingga dengan belajar yang seperti itu diharapkan anak-anak itu bergembira, senang, tidak tegang begitu, sehingga rileks, sehingga mereka bisa merasakan bahwa bermainnya itu adalah sebuah belajar. Setelah saya memahami tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, maka saya mulai melakukan refleksi. Refleksi yang pertama adalah ketika saya dulu sebelum mengenal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, saya sering melakukan pembelajaran itu menyampaikan materi sesuai dengan keinginan saya, bukan keinginan murid. Kemudian memberikan tugas. Memberikan tugas itu cenderung ya tidak pernah memberi contoh-contoh dulu, tapi langsung berikan tugas kepada anak. Kemudian dalam pembelajaran itu saya sering mendominasi, jarang sekali memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Kemudian hampir tidak pernah juga memberikan kesempatan anak untuk bekerja secara kelompok. Jadi hanya individu-individu yang saya tonjolkan. Sehingga banyak anak yang jarang bertanya dengan saya atau tidak berani bertanya dengan saya. Hal itu semuanya itu mengakibatkan gairah belajar anak itu sangat rendah atau tidak ada. Kemudian setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, saya mulai berubah. Hal itu saya mulai lakukan dengan menggali materi pelajaran itu sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan murid, yang mana sesuai dengan kondisi sosial budaya dan zaman murid itu. Saya tidak memerintah murid, tapi saya mulai ngomong murid agar murid itu lebih berani untuk berkomunikasi dengan guru atau dengan saya dengan permasalahan yang dia hadapi. Saya mulai memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi di akhir pembelajaran, berefleksi bersama-sama dengan saya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa saya segera terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya saya akan mulai berusaha untuk ngomong atau menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan tulus ikhlas. Jadi saya betul-betul sekarang sudah memposisikan tidak lagi menjadi teacher centered tapi student centered ya. Jadi saya mulai memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan ngomong secara tulus dan ikhlas. Kemudian berusaha untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan alam, sosial budaya atau lingkungan murid, serta memberikan pembelajaran dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berikutnya berusaha bekerja sama dalam mendidik murid dengan berkomunikasi dengan keluarganya dan masyarakat. Jadi kita paling tidak mengetahui bagaimana anak-anak itu di keluarganya dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian saya juga berusaha untuk fokus pada kebutuhan dan kepentingan murid. Jadi saya tidak ingin egois, saya tidak ingin mengajarkan apa yang menjadi keinginan saya, kebutuhan saya, tapi sekarang saya balik, apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan anak itu yang saya utamakan. Kemudian saya berusaha untuk membimbing budi pekerti anak agar kelak anak itu bisa memiliki karakter yang baik. Yang berikutnya mengajak murid untuk bermain dalam proses belajar sehingga mereka merasa senang. Karena pada prinsipnya belajar adalah bermain dan bermain adalah belajar. Yang terakhir, saya selalu berusaha untuk berefleksi dengan murid agar kita tahu bagaimana
bagaimana kenyataan yang ada dalam kelas, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi guru itu tahu apa yang harus menjadi bahan evaluasi untuk guru itu, sehingga kedepannya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Geser Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.